Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Ya, shalom, selamat pagi sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Diminta untuk bangkit berdiri. Kita akan memperingati hari kemerdekaan kita, Republik Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Dan diikuti dengan doa untuk bangsa yang akan disampaikan oleh Pendeta Rohini. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Yesus Tuhan kami, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, di mana kami dilahirkan, di mana kami hidup, di mana kami menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Untuknya itu kami taruh bangsa dan negara kami dalam tangan kasih kuasa. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan, bahkan juga Tuhan, biarlah nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang ditinggikan di bumi pertiwi ini. Dan juga kami berdoa untuk kami, umat Tuhan yang terhimpun dalam bangsa, ajar kami memaknai arti kemerdekaan yang sesuai. Biarlah Tuhan kami menghidupi kemerdekaan kami dengan kami mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuai dengan hal yang Tuhan berikan, sesuai dengan kapasitas setiap anak Tuhan, supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa. Berkati pemerintahan yang ada dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan biarlah Tuhan dimuliakan untuk itu. Terima kasih Tuhan, kami mensyukuri penyertaan perjalanan kehidupan bangsa selama 75 tahun. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas kasih-Mu bagi bangsa Indonesia. Haleluya. Amin. Ibu selamat kembali. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satu pujian layaklah segala bangsa.
Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Segala puji dan syukur hormat kami kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada minggu yang telah berjalan. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami seluruh jemaat Tuhan yang ada di Sunter. Kami bersyukur juga pada hari ini Tuhan kumpulkan kami di rumah kami masing-masing dan juga di gereja. Kami akan memuji Tuhan, menyembah akan Tuhan, dan kami juga akan belajar firman Tuhan. Biarlah ibadah kami mulai dari pertama pertengahan hingga selesainya ditabiskan dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat bersama belum kembali. Kita akan masuk ke dalam ayat yang kita pada pagi hari ini, terambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang 30. Saya akan membacakannya. Judul perikop kita perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupan lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan 5 talenta itu. Perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menanam, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabung dan memungut dari tempat di mana aku tidak menabung. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya yang akan diberi, sehingga ia berlimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak mempunyai itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat patah dan tertarik. Kita dalam bulan isi gereja kami
Indonesia, kita mempunyai talenta dan kita akan memberitakan Injil pada bulan misi ini. Kita akan satu puji yang mengatakan, pergilah ke seluruh bumi. Yesus
hormat serta syukur kami kembalikan kepada Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan tetap berikan di dalam kami menjalani setiap bentuk hidup. Dan saat ini Tuhan, kami akan disapa Tuhan melalui kebenaran sabda pada saat ini. Roh Kudus bekerja dalam diri kami. Roh Kudus Tuhan memeteraikan setiap kebenaran firman ini dalam hidup kami, sehingga kami menghidupinya hari lepas hari. Jadikan hamba alat berkat-Mu yang baik pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Sambil kita tetap berdiri, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Kita baca kembali kitab Injil Matius pasalnya yang ke-25. Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-25. Kita hanya baca ayat 14, walaupun secara teks kita akan merenungkan sampai dengan ayat 30, tetapi saya akan baca untuk saudara ayat 14 saja dan ayatnya sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Satu hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau pergi keluar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Silakan dulu. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, saat ini kita merenungkan di tengah-tengah bulan misi. Semua gereja Injil di Indonesia pada hari ini terfokus kepada teks yang kita baca dalam kitab Injil Matius tadi pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Dan Badan Pengurus Pusat memberikan tema bertanggung jawab atas harta. Jadi yang menjadi pertanyaan, apa korelasi atau apa hubungan bertanggung jawab atas harta dengan tema mengisi mempercepat kedatangan Sang Raja? Saudara, kalau kita belajar secara teks baik Matius 24 sampai dengan Matius 25, ini berbicara tentang kesudahan akhir zaman, di mana Yesus, kita tahu di dalam Matius 24, murid-murid bertanya kepada Yesus waktu mereka duduk, karena Yesus melontarkan bahwa baik Allah itu satu batu pun tidak akan tersusun di atasnya. Lalu murid bertanya, kapan? Bila mana? Waktu itu terjadi. Lalu Yesus menguraikan secara panjang lebar tentang tanda-tanda kedatangannya. Lalu masuklah, kita lihat bagaimana menjelang tanda kedatangan Tuhan, bagaimana sikap hidup orang percaya menjelang kedatangan Tuhan. Baik berjaga, berdoa seperti contoh gadis 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh, dan juga hamba yang setia dan hamba yang jahat. Lalu berlanjut pada saat ini tentang bagaimana setiap orang yang dipercayakan Tuhan talenta, itu juga satu hal bagaimana mempercepat kedatangan Sang Raja, itu
itu sendiri. Jadi korelasinya sangat-sangat jelas. Di situ saya mau jelaskan bahwa bertanggung jawab atas sesuatu yang Tuhan berikan untuk mempercepat kedatangannya. Dengan kata lain, saudara dan saya harus menopang pelayanan Tuhan dengan waktu, dengan tenaga dan dana dalam bermisi. Jadi dengan kata lain, kenapa sampai Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta ini dalam rangka saudara dan saya mempercepat kedatangan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mau semua orang percaya terlibat dalam pelayanan atau ambil bagian untuk mempercepat kedatangan Tuhan, baik waktunya, baik tenaganya, bahkan dananya. Jadi ini yang dimaksud tentang korelasi perumpamaan ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam teks yang kita baca di situ menarik, ada satu kata talenta. Zaman itu adalah ukuran moneter atau keuangan. Dan talenta, kalau saudara buka di kamus Alkitab di bagian belakang Alkitab saudara, dikatakan itu talenta atau skala ukuran itu 34 kilogram. Waktu zaman itu emas, perak, saya tadi buka dan kemarin ternyata 1 gram perak sekarang itu kurang lebih 8.900. Jadi kalau dengan kata lain, 1 talenta kali 34 gram itu kurang lebih 442. Saya tidak tahu, saya lupa, 300 sekian sampai kalkulator punya akal otak cepat. Jadi kurang lebih cukup banyak. Dan juga sumber lain mengatakan talenta itu, 1 talenta masing-masing dalam kamus itu bernilai 6.000 dinar. Itu 1 talenta. Jadi dengan kata lain, karena upah pada zaman ini 1 dinar itu upah pekerja harian 1 hari. Jadi di situ saya tahu bahwa 6.000 dinar mengindikasikan itu 10 tahun kurang lebih upah pekerja harian atau buruh. Nah saudara, itu talenta. Dan di dalam perumpamaan ini dikatakan juga Tuhan memberikan 1, 2, dan 5 kepada setiap orang. Dan arti talenta, silakan next di situ. Talenta itu memiliki arti bukan semata soal karunia rohani, perhatikan. Apalagi konotasi talenta sering dihubungkan dengan karunia menyanyi dan musik. Jadi bagaimana dengan orang yang tidak seperti tim pemuji, tim pemusik? Apakah kita tidak punya talenta yang Tuhan berikan? Arti talenta Tuhan memberikan, dikatakan situ, sesuai dengan kedaulatannya yang berbeda. Bisa saja kalau kita lihat misalnya uang, setiap orang Tuhan berikan berbeda sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan maunya Tuhan. Lalu juga kemampuan, baik secara fisik maupun banyak hal, kapasitasnya. Lalu juga dikatakan di situ kecerdasan, kesempatan, bahkan keluarga dan lain-lain. Jadi dengan kata lain di sini Tuhan mau saudara dan saya gunakan setiap talenta yang Tuhan berikan dalam hidup. Saudara, kepemilikan harta, jabatan, atau profesi apapun
waktu, tenaga, keahlian. Mari saudara, kita semuanya gunakan untuk kemuliaan. Saya sependapat dengan John MacArthur. Jadi dia katakan segala talenta apapun itu yang Tuhan karuniakan dalam hidupmu, semuanya dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi itulah tentang talenta ini. Lalu kita belajar, kenapa dalam teks ini dikatakan ada yang menggunakan, ada yang menyimpan. Dan saya berpikir ini juga gambaran kehidupan orang Kristen zaman. Pada saat Tuhan memberikan profesi atau jabatan atau kepemilikan harta atau waktu atau tenaga dan keahlian apapun, ada orang yang menggunakan setiap talenta itu untuk kemuliaan Tuhan, tapi ada yang menyimpannya. Kita nanti terus belajar kenapa sampai yang menyimpan ini. Dia memiliki mungkin cara pandang yang berbeda dengan yang memiliki 2 dan 5 talenta. Jadi belajar dari bagaimana kita bertanggung jawab atas setiap talenta yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus paham bahwa 3 orang, silakan next, yang dipercayakan sesuatu menurut kesanggupannya. Perhatikan, Tuhan tidak mungkin memberimu 2 atau 5 kalau Tuhan tahu engkau hanya sanggup mengelola 1. Makanya dalam teks ini dikatakan berbeda. Bukan Tuhan pilih kasih, tapi Tuhan memberi setiap orang sesuai dengan kedaulatan Tuhan sendiri. Dan belajar dari ini berarti setiap orang yang diberikan talenta, kita harus ingat itu adalah milik Tuhan. Karena saudara dan saya hidup hanya oleh anugerah. Kalau kita sadar bahwa itu milik Tuhan, artinya saudara dan saya apapun talenta. Jadi jangan hanya berpikir talenta itu hanya seperti yang saya katakan tadi, luas artinya. Kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Karena kita tahu Tuhan sudah memberikan itu untuk kita. Jadi pakailah untuk memuliakan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah semua ini, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau saudara dan saya menggunakan atau responsif. Ada rasa tanggung jawab, ada respon. Atau bagaimana saudara dan saya mau menggunakan setiap waktu, setiap tenaga, setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup untuk dipakai Tuhan. Dengan kata lain, kita bisa berkata pada saat ini, tidak ada orang siapapun dia yang berani berkata, saya tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Minimal 1. Tapi ingat, talenta ini bukan jumlah yang sedikit. Karena arti 1 ini, kita tahu 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. 1 dinar upah pekerja harian sehari. Kalau kita kurskan dengan upah pekerja harian Indonesia, kalau UMR Jakarta 4,2 bagi 30, kurang lebih upah pekerja harian Jakarta berapa rupiah? Kalikan 6.000. Bayangkan, cukup besar, kurang lebih miliaran 1 talenta ini. Nah saudara, apapun talenta yang Tuhan berikan dalam hidup, walaupun itu beda, mari kita gunakan. Lalu pembelajaran kedua,
tentang bagaimana saudara dan saya bertanggung jawab terhadap apa saja yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dikatakan siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Dari ayat yang kita baca tadi, di situ sangat-sangat jelas dalam ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi di sini memberikan gambaran untuk meraih sesuatu yang besar, bukan langsung. Ada ilustrasi gambar di situ. Jadi orang yang menambang, kalau dia terus setia dan setia, karena pekerjaan menambang tidak mudah, apalagi tambang tradisional yang model itu. Dia harus setia, tekun, menggali, step by step, sedikit demi sedikit. Kalau dia mundur, padahal dalam gambar itu sudah ada emas di sini. Kalau dia putus asa karena sudah terlalu dalam, tidak mendapat, pasti dia tidak mendapatkan emas yang tinggal sedikit. Tetapi kalau dia terus bekerja, melakukan penggalian, emas itu tinggal sedikit, dia pasti mendapatkan. Artinya, dalam setiap hal yang Tuhan karuniakan dalam hidupmu, sekecil apapun, engkau harus setia melakukannya. Karena arti kata setia di sini juga memberikan arti terus menerus melakukan apa yang Tuhan percayakan. Bukan hari ini berdasarkan mulut saya baru saya lakukan pekerjaan. Misalnya dalam dunia kerjanya, orang-orang yang malas kadang-kadang mut-mutan, makanya kerjanya banyak serabutan misalnya. Kalau dia mau bekerja sebetulnya, pas dia dapat sesuatu, berhenti dulu, santai dulu. Nanti lagi kalau sudah tidak ada beras, mereka baik. Tidak terus. Makanya kenapa akhirnya terjadi perbedaan? Karena orang yang bekerja keras, orang yang tekun, apalagi dia kerja cerdas, kecil, dia akan meraih semuanya. Dan apa yang dikata orang yang setia dalam pekerjaan itu, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi ini gambaran yang luar biasa bahwa orang yang telah berlelah dalam hal kecil akan menikmati kepuasan yang disediakan Tuhan bagi hidupnya. Jadi dengan kata lain, respon adalah mengerjakan dengan setia dan baik. Apapun sekarang talenta saudara yang diberikan Tuhan, lakukan itu. Pada saat engkau sebagai seorang karya, jangan engkau waktu bosmu lihat engkau kelihatan rajin. Tetapi pada saat bosmu tidak ada, dunia virtual ini kadang-kadang menggoda kita untuk langsung melihat notifikasi. Apakah itu WA, Facebook, dan berbagai media sosial. Ini kadang-kadang terjadi. Jadi semoga pada waktu kerja itu makan. Dan setiap karya menghasilkan kepercayaan yang lebih besar. Itu pasti. Jadi karya apapun yang telah engkau lakukan, itu akan dapat kepercayaan yang lebih besar. Ada apresiasi, ada reward yang diberikan. Dan di sini untuk setia dalam perkara yang kecil, silahkan next. Saya pikir generasi ini sangat mengenal orang-orang yang saya tulis di sini. Bill Gates,
Paul Allen untuk Microsoft, lalu pendiri Facebook, Mark, lalu di situ ada Steve Jobs, terkenal dengan Apple-nya, dan juga satu programmer itu Jack Ma, Alibaba. Saudara, ini mereka mengembangkan bisnis berbasis teknologi informasi. Dan kita tahu mereka adalah orang-orang hebat sangat-sangat. Untuk lokal, ada kita kenal William Tanuwijaya. Siapa yang pakai topet di sini? Topi dia. Pasti yang kami kita pakai, kita tidak tahu siapa pengiring. William Tanuwijaya. Kita tahu Nadiem Makarim sekarang Mendikbud. Dia kita tahu ada Gojek. Walaupun saya katakan di sini, mereka berkibar berbasis bisnis aplikasi daring walaupun tidak sehebat Eka Cinta dan lain. Tetapi ada kesamaan yang sama. Kesamaan mereka adalah bekerja giat dari skala kecil. Bahkan kalau saudara buka historika, biografi hidup semua yang saya daftar di sini, banyak yang memulainya dari nol, dari tidak ada. Jack Ma. Jadi di sini saya mengatakan bahwa apapun yang Tuhan percayakan belajar dari orang-orang berhasil ini, pada saat engkau kerja keras, tekun, setia, pasti saudara akan memberikan kepercayaan yang besar. Banyak orang kadang-kadang seperti gambaran tadi saya di atas menyerah. Lalu kita bilang inilah nasib saya. No. Rancangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap orang percaya adalah rancangan kecelakaan atau damai sejahtera. Damai sejahtera. Kata Shalom artinya keutuhan roh. Tuhan tidak pernah merancangkan anak-anaknya rancangan kecelakaan. Yang ada kadang-kadang kita tidak tekun, kita tidak setia dalam menghidupi kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup. Jadi berapa kali ditolak orang, lihat bahasa kecilnya sangat-sangat tidak mungkin menjadi orang hebat. Masa kecilnya, bahkan pernah saya dapat foto Jokowi itu ya masa sebelum jadi presiden, itu sesuatu yang biasa saja. Tapi mereka semua sedang tipikal petahana. Lalu yang terakhir, bagaimana kita bertanggung jawab? Hal yang ketiga, ketakutan bukan alasan untuk tidak bekerja. Kita dari orang yang memiliki satu talenta. Di situ dikatakan dia memandang Tuhan yang kejam. Ini konsep yang muncul. Terjadi konsep dialogis itu, Tuhan yang kejam bisa dimaknai sebagai ketidakpercayaan saudara terhadap Tuhan. Bisa dimaknai dengan kemalasan diri sendiri. Bisa dimaknai dengan tidak peduli. Bisa dimaknai dengan gibrit. Dan semua lawan dari kesetiaan dan kebaikan. Jadi Tuhan yang kejam itu pada saat yang diberi satu talenta ini berkata, engkau sadar Tuhan yang kejam. Tuhan yang kejam. Itu bisa maknanya tidak percaya akan Tuhan. Makanya pada saat dia dipercayakan talenta, dia menganggap talenta itu hasil perjuangan hidupnya. Saya meraih semua ini karena kekuatan kehebatan saya. Tuhan katakan orang yang mengandalkan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Bisa juga arti Tuhan yang kejam ini kemalasan. Karena orang ini malas, ingat dia tidak mencuri, dia menyimpan.
talentanya. Dia tidak menggunakannya, dia tidak mengelolanya dengan baik. Kan dia pikir, aduh, saya harus berjuang, saya harus bekerja untuk bisa mendapatkan lebih. Lebih baik saya simpan. Bisa artinya kemalas. Dan saya mau katakan, kalau orang yang malas belajar kepada semua, orang yang malas biasa hidupnya kurang baik. Bisa juga artinya tidak peduli. Masa bodoh terhadap apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia tidak mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan dalam dunia pelayanan ini banyak orang Kristen bisa bodoh. Lalu bisa juga artinya kikir. Banyak orang Kristen kikir. Beda hemat, beda kikir. Dalam dunia pelayanan kikir banget. Banyak arti lain. Saudara bisa kembangkan arti konsep Tuhan. Inilah yang ada, yang diberikan saya. Bisa juga dia merasa bandingkan dengan teman-teman. Nah, ini sih Tuhan hanya kasih satu saya. Dia merasa cemburu dan berbagai hal. Jadi di sini saudara, pada saat engkau bekerja, jangan beban yang besar itu engkau tahu. Bekerjalah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan pada saya. Jangan sampai terlalu. Tadi saya taruh artinya di situ, menghantui hidup. Dan sebagai refleksi, saudara, talenta apa saja yang Anda miliki harus menjadi persembahan untuk pelayanan. Apakah yang menjadi motif kita melayani dengan talenta? Perhatikan motifnya, karena Tuhan juga melihat motivasi. Berapa persembahan misi saya tahu yang Anda berikan tahun ini? Adakah janji iman yang saudara sedang lakukan? Di bulan misi selama setahun ini, adakah persembahan misi? Gereja kita terus bermisi. Saat ini program Sumatera Siang. Apakah kita sudah memberikan untuk itu? Biarlah nanti di hari terakhir, di minggu terakhir bulan misi, kita akan tutup biasanya dengan persembahan misi untuk kita sekolah berusaha. Jadi mari siapkan. Apakah saudara mau janji iman dan lain sebagainya untuk misi Anda? Dan juga saya mau katakan untuk para kaum, kita punya plan untuk pelayanan misi di tahun depan setelah COVID ini berlalu. Plan pertama yang tergambar dalam pemikiran saya, kita mungkin plan misi Jawa Barat. Lalu setelah itu mungkin Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Makanya nanti kita akan membentuk tim misi. Jadi ini yang menjadi bagaimana kita terdorong bahwa generasi-generasi akan datang terus melaksanakan misi. Dan jangan lupa hari Sabtu untuk anak muda tanggal 29 kita ada satu tema bangkit menjadi berkat untuk kita belajar bagaimana ke depan kita terus menerus melaksanakan misi Tuhan. Jadi baik di tengah-tengah menjalani kehidupan ini, apapun yang Tuhan percayakan bertanggung jawab, ada responsibility untuk menggunakan talenta. Mari kita kami bersyukur Tuhan karena kami boleh belajar kebenaran firman. Kami tahu Tuhan, setiap orang Tuhan berikan talenta sesuai dengan kemampuan
sesuai dengan kapasitas, dan itu berdasar kegawatan. Dengan kata lain, kami memiliki talenta yang berbeda-beda, tapi satu hal, kami harus menggunakan talenta kami untuk melayani apapun itu, baik waktu kami, tenaga kami, bahkan dana yang perlu kami korbankan. Dan biarlah di bulan misi ini menyentak kami kembali bahwa pekerjaan misi tidak berhenti sampai saat ini. Pekerjaan misi itu terus berlanjut sampai kedatangan Tuhan. Dan itu jatuh dibeban dari generasi ke generasi, supaya pelayanan misi ini tidak mati. Selalu ada estafet dari satu generasi ke generasi yang lain. Tolong kami itu memiliki sikap bertanggung jawab. Jangan seperti yang diberikan satu talenta. Mungkin ketidakpercayaannya terhadap Tuhan, mungkin kemalasan, mungkin ketidakpedulian, sehingga dia tidak mau terlibat di dalam menggunakan talenta. Tolong kami tahu tidak mudah di masa pandemi ini. Apakah karena ketakutan kami harus tidak melayani? Kadang-kadang ketakutan kami lebih besar daripada kami mau melayani. Kami tahu Tuhan, banyak risiko pada saat kami melayani di masa pandemi ini. Dan biarlah kami tetap memenuhi apa yang Tuhan panggil dalam hidup kami. Karena kami tahu juga ada rambu yang telah diberikan untuk menjaga kesehatan kami. Dan itu berarti kami bisa melayani. Dalam nama Yesus kami. Amin. Salam kita semua berdiri. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita seperti yang dilakukan oleh gereja segala. Kita mengikrarkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan menghidupkan kekal. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Robi Reno. Semoga talenta kita yang kita punya kita dapat mengembangkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita akan masuk ke dalam persembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Stella. Jadi baik di rumah pun bisa ditransfer. Minta kesediaan Ibu Stella untuk pimpin kita dalam doa. Doa, mari kita bersyukur Tuhan, sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, dan sehingga kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Tuhan Yesus posisi kuduskan apa yang kami berikan, biarlah ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap kami yang sudah dapat memberi, bahkan yang belum dapat memberi. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita angkat satu pujian NK nomor 144. Sesudah kita ibadah, kita akan mengacarakan games yang dibawa oleh seksi acara. Kita diminta untuk rekan jemaat-jemaat di rumah maupun di gereja untuk tetap ikut dalam acara games kita pada pagi hari ini. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan nyanyian Indonesia Bagi. Bye.
atas penyertaan-Mu dalam semua rangkaian ibadah. Biarlah ibadah syukur dalam rangka HUT kemerdekaan kami di bulan misi DKI ini, kami sungguh mensyukuri Tuhan atas penyertaan-Mu bagi bangsa. Biarlah pujian tadi menjadi komitmen kami dan menjadi doa kami bahwa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kuasa kemurahan bagi bangsa. Pulihkan bangsa ini, bahkan bebaskan kami dari virus COVID-19. Dan tuntun tolong tim medis yang sedang berjuang, khususnya orang-orang yang sedang meramu obat vaksin. Biarlah Tuhan perhitungan yang ada tahun depan di bulan Januari, obat anti vaksin ada, dan kami dapat hidup kembali sebelum masa pandemi. Terima kasih atas semua, dan kami yakin Tuhan akan menolong semua. Dan juga Tuhan pada saat ini, selaku hamba Yesus Kristus, hamba berdoa untuk pergumulan umat-Mu di sepanjang yang akan mereka jalani. Pada saat mereka bekerja dan beraktivitas, pada saat mereka menggumuli bentuk kehidupan apapun itu, dan juga pergumulan-pergumulan rumah tangga, mari Tuhan hadir bersama mereka. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan membimbing, bahkan juga apapun yang mereka butuhkan, Tuhan hadirkan berkat bagi mereka. Terima kasih atas semua itu Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pemerintah, secara khusus anak-anak Tuhan yang ada duduk dalam pemerintahan apapun untuk profesi yang digeluti anak-anak Tuhan berbagai bidang kehidupan. Jadikan mereka alat berkat. Bahkan juga kan tetap berdoa untuk warga gereja Kemah Injil, baik yang ada di tingkat DPD, Pak Martin Bila, Sayyidul Arifin, dan juga di tingkat kementerian, Wakil Menteri PUPR Bapak John B. Tibo. Mari Tuhan, jadikan mereka alat berkat yang baik di pemerintahan pusat saat ini. Tuntun tolong mereka, pakai mereka secara luar biasa. Dan juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa menyerahkan terus kehidupan kami seterusnya. Kami tetap dijaga dilindungi Tuhan. Jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun di gereja, siapkan hati hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta tuntunan penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian saat ini sampai Yesus datang kembali melantik semua orang yang percaya kepada-Nya. Haleluya. Amin. Jadi tanggal 29 ini hari Sabtu. Jadi
Jadi ada seminar plus webinar. Jadi seminar itu dalam bentuk offline. Jadi pemuda GKI Sultan akan itu, dan hanya diundang key leaders atau key person dari ketua-ketua pemuda yang ada di Jabodetabek. Jadi palingan kurang lebih 20, karena kita hanya pakai bangku yang ada kali 2 kurang lebih 30 orang paling banyak. Karena itu kurang lebih 30% dari kehadiran gereja. Jadi saya harapkan khususnya pemuda yang ada, jadi kita mempersiapkan untuk seminar ini. Jadi saya harapkan kita semua mengatur tetap ada tim musik di awal-awal. Jadi siapkan satu lagu karena ini dalam rangka kemerdekaan. Temanya bangkit menjadi berkat bagi anak-anak muda. Jadi pembicaranya Pendeta Daniel, Ketua Umum kita, dan juga Pak John Windu Witipo, Wakil PUPR, dan saya moderator. Dan webinar ini dihadiri untuk kaum muda seluruh Indonesia. Jadi untuk offline Jabodetabek, dan untuk webinarnya itu pemuda seluruh Indonesia walaupun terbatas. Jadi tidak semua, jadi memang ada pas peserta sekian webinar kita tutup. Jadi sistem akan berlaku secara otomatis. Jadi itu yang ada, jadi sudah masukkan di grup GKI Sultan Community. Baik bagi yang ada di grup, saya harap bisa share khususnya untuk teman-teman yang menjelang anak muda yang mungkin saya tidak bisa jangkau walaupun sudah kasih masuk di grup hamba Tuhan Indonesia GKI ini. Pasti mereka lihat, tapi itu hampir rata-rata semua para gembala kan. Jadi di situ. Jadi juga link ini ada di Pemuda Jabodetabek. Jadi saya harap khusus secara Indonesia, nanti saya minta tolong juga Ketua Departemen Pemuda Pendeta Dewi Sukiyati bisa menjangkau muda yang di luar Jakarta. Jadi itu webinar. Jadi itu yang akan kita laksanakan hari Sabtu ini, tanggal 29 Agustus. Saya harap kita kaum muda mempersiapkan ini, dan saya harap puji-pujian silahkan anak-anak muda untuk mengatur. Jadi khususnya lagu, jadi dia ada pembukaannya ibadah singkat, jadi tidak ada khotbah, jadi hanya pujian vokal dan lalu kita berikan sesi. Jadi itu jadi acara jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Jadi itu saja pengumuman tambahan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Baik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa yang di rumah juga jangan lupa pergi dari Zoom-nya. Kita akan mulai games kita pada siang hari ini. Silakan untuk sesi acara. Halo, shalom, selamat siang. Terima kasih buat jemaat yang telah beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita dan siap untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita pada minggu yang akan berjalan. Shalom, terima kasih.